Nggak ada. Lanjut. Ya. Ayo sampean. Sampean-sampean ini calon-calonnya guru, calon-calonnya pengajar Al-Qur'an, ya. Sebab kalau bukan sampean ya siapa lagi? Mosok wong sing gak tahu ngaji Quran, gak tahu iku terus mulang Quran ya tambah gak karu-karuan. Nggih kan? Jadi ya harus tampil, artinya terutama ketika melihat yang bukan ahlinya mengajar. Lho iku mocone koyo ngono kok dadi guru Quran. Lah sampean ojo nyalano wong ya berarti sampean niku tampilo wong supaya mara nang sampean. Ya, lah sampean malah bersembunyi. Mek iso ngremeng tok. Iku gak bener iku, mocone gak bener. Lah mek ngremeng tok ya percuma. Nggih, ya sampean harus tampil. Nggih. Kayak dokter ngono nulis spesialis kulit, spesialis anak-anak, ngoten niku ya. Spesialis kandungan. Nah, itu orang supaya ndak keliru kan. Kalau sampean diam, orang bisa keliru. Nggih, jadi sampean harus muncul. Tapi niatnya bagus. Niatnya niku wau supaya tepat. Orang ketika belajar itu tepat. Tidak salah jalan. Salah jalan kita yang tahu jalan tapi diam saja ya terlibat dalam kesalahan itu juga. Wong yang tahu diam. Lah niku ngoten. Jadi koyok ngenten-ngenten iki perlu. Nggih, untuk bekal walaupun seandainya sekarang statusnya belum dikasih kesempatan oleh Allah untuk mengajar misalnya, tapi suatu ketika pasti minimal mengajar anaknya sendiri, keluarganya sendiri, mendidik anak keluarganya sendiri. Pun sekarang Al-Matnus Syarif halaman berapa? 10. Nggih, napa? Faslun walladzi yujibul ghusla niku nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun utawi iki kono fasal suwiji. Pembahasan baru, pasal baru. Walladzi yujibul ghusla. Walladzi lan utawi perkara sesuatu yujibu kang majibake opo alladzi al-ghusla ing adus, sesuatu yang mewajibkan mandi. Bahasa kita biasanya mandi besar nih kalau istilahnya. Mandi itu ada dua. Ada mandi sebagai kebiasaan, keseharian. Yo niki gak kudu wong Islam, kabeh wong yo adus, nggih. Ada mandi yang dalam rangkaian ibadah, yaitu menghilangkan hadas besar. Yo ini yang dimaksud, nggih. Ini yang dimaksud. Kewajiban mandi yang kalau ditinggalkan berdosa. Lawang statusnya junub misalnya mimpi basah durung mandi langsung sholat ya dosa nggih. Karena ini wajib itu kalau ditinggalkan napa berdosa ya kan, wajib niku. Apa saja yang mewajibkan mandi? Walladzi yujibul ghusla iku sittatu asya'a, 6 piro-piro suwiji. Ada 6 hal yang mewajibkan mandi itu.
6 itu nanti terbagi menjadi 2. Manusia itu kan ada 2, laki-laki dan perempuan. Mandi juga yang ada 6 ini, wajib mandi yang ada 6 itu juga terkelompok terbagi menjadi 2. 3 yang pertama itu campur, bisa laki-laki bisa perempuan. 3 yang kedua itu khusus perempuan saja, laki-laki tidak bisa, tidak ada penyebab. 3 yang kedua ini untuk laki-laki tidak ada, sehingga kalau di total ada 6. 3 berlaku umum baik laki-laki maupun perempuan, yang 3 berlaku khusus hanya untuk perempuan saja. Apa itu? 1 niki yang umum, 3 niki yang umum. Ilajul hasyafati fil farji. 1 ilajul hasafati, manjingake hasafah, memasukkan hasafah. Hasafah itu apa? Ujung kemaluan laki-laki. Nek gak ngerti tulisan. Untuk pinggir-pinggir niku kan ada ruang-ruang kosong itu. Kalau sampai ndak ada buku, ya tulis di samping-samping nih. Niki jangan sampai kosong, dikasih catatan, oret-oretan ngoten, keterangan-keterangan tambahan yang di sini tidak ada, yang disampaikan oleh guru itu sampean catat. Buku itu, kitab itu, ketika dia penuh gelap karena banyak coretan catatan, niku pikiran kita padang terang karena banyak keterangan. Ketika membaca banyak keterangan, ketika membaca banyak keterangan. Tapi kalau kosong, kalau posisi menjadi murid nih, tapi ketika kosong, yo bingung, jangan dikongkon sinau maneng, apa iki yo kalau sesuatu yang bisa membantu kita. Tapi nek gawe ngukur kealiman seseorang, orang itu betul-betul alim atau tidak, yo maca kitab kosongan, duduk sing wis ana maknane akeh niku, nek niku yo kari maca mawon, nggih. Jadi baru alim temenanan nek maca kitab kosongan. Yo gak ono maknane, yo gak ono harokate, tapi kitab sakniki rata-rata dikei harokat. Walaupun kadang-kadang harokate gak bener. Nggih. Jadi yo gak oleh percaya nemen karo harokat niku nggih. Soale sing nulis yo kadang ono ngantuke. Nggih. Itu hasafah. Hasafah itu ujung kelamin laki-laki sing berbentuk koyok helm itu lho ya. Nah, iku hasafah iku ya pucuk iku, kepala jamur iku ya. Koyok helm itu namanya hasafah. Bukan batangnya itu. Iku tok ae. Itu saja. Kalau sudah penuh. Misalnya. Nah, koyok ini misalnya, ini hasafah ya. Hasafahnya itu segini. Iki kayak sampean meneh supaya ngerti. Belajarnya mulai sak durunge rabi ya, wis rabi wis gak usah belajar maneng. Itu kalau hubungan suami istri, itu kalau misalnya batasnya di sini, pergelangan ini katakanlah batas hasafah. Itu kalau masuk kepada kelamin fil farji niki kelamin istri. Niku nek masuk penuh segini, walaupun gak sampai mentok, iki mentoknya nduk kene misalnya ya, mentoknya nduk kene, mboten sampai mentok, mek mriki tok. Plus ini sudah mewajibkan mandi, walaupun langsung ditarik lagi. Wis gak sido ono tamu misalnya, paket misalnya, pas wayahe kumpul moro-moro ono paket ndodok-ndodok. Waduh iki nek aku gak ndang buka iki digawa maneng karo pakete iki. Nggih. Akhirnya dilepas lagi. Yang seperti itu meskipun tidak keluar spermanya sudah mewajibkan mandi. Gak usah ngenteni metu, lho durung metu kok. Lah paham to konti ngenteni metu iku. Lho wong mek ngarepe tok kok durung sampai pucuk, durung sampai mentok mburine. Oh enggak, ukurannya niku hasafah. Ya. Kecuali kalau cuma menyentuh depannya saja ngenten, durung sampai
khasafa semuanya. Sik ditutul ngarepe tok ngene terus gak sido. Nah itu belum mek batal wudu ngono tok. Nggak wajib mandi. Tapi kalau khasafa itu sudah masuk, ya sudah terbenam, nah niku sudah mewajibkan mandi. Nah, niku penting nggih. Ngelmonine prakteknya ya meneh ae apa mbayangno. Yang kedua wa khurujul mani. Nggih. Jadi ini baik yang laki-laki maupun yang perempuan ya. Yang wajib mandi itu baik suaminya maupun istrinya, mboten suamine tok. Yang kedua wa khurujul mani lan metune mani. Ini bisa laki-laki bisa perempuan juga. Nggih. Keluar sperma ya umumnya laki-laki, tapi perempuan itu ya ada sahabat perempuan bertanya kepada Rasulullah, apakah perempuan itu juga mengeluarkan sperma? Nek bahasa biologi biyen yo ovum sel telur. Tapi yang dimaksud sama. Nggih. Lah apakah sel telur atau ovum itu bisa sampai keluar dari farji? Apa cuma di dalam saja? Ya lumrahe nduk njero tok. Tapi bisa juga sampai keluar. Nggih. Meskipun jarang, tapi punya. Mani itu dalam fikih itu berlaku keduanya, bukan hanya untuk laki-laki saja, nggih. Mani itu dalam bahasa fikih itu berlaku keduanya, baik dari laki-laki maupun dari perempuan. Bahasanya sperma sama ovum niku lho nggih. Niku dalam bahasa fikih disebut dengan satu nama, yaitu mani. Itu kalau keluar maka sudah mewajibkan mandi, baik keluar dalam keadaan terjaga melek nggih, karena hubungan suami istri utawa pancen di serempet nduk ngene ya, ditatap-tatapno tembok ta ya, terus mari ngono metu nggih, itu juga mewajibkan mandi. Atau dalam keadaan tidak sadar mimpi, itu juga mewajibkan mandi meskipun tidak ada hubungan suami istri. Loh, berarti nek double ya hubungan suami istri, hasafanya masuk, keluar sperma, apa mandinya jadi 2 kali? Ya apa mandinya cukup 1 kali? Cukup 1 kali. Ya, idza jtama al amroni min jinsin wahid walam yakhtalifa maqsuduhuma dakhala ahaduhuma fil akhir. 2 hal yang sama, yang tidak berlawanan maksud dan tujuannya, maka satu dengan yang lain bisa masuk. Maksudnya siji ae wis cukup. Mandi siji ku yo ngilangno hadas ilajul hasafah, ngilangno hadas khurujul mani. Bahkan nanti seandainya 3, 4, 5 sama, mandinya cukup satu kali. Wal mautu lan mati. Cuma ini yang wajib bukan yang bersangkutan, sing wajib orang Islam yang ada di sekitarnya. Kalau di lingkungan kita sudah diwakili oleh Wakmuddin, namanya wajib kifayah, ya. Namanya wajib kifayah. Kalau sudah ada yang mewakili melaksanakan, maka yang lain menjadi gugur kewajibannya. Orang Islam mati, orang Islam yang meninggal itu wajib dimandikan. Tapi tentunya bukan dia sendiri yang wajib yang masih hidup ini. Oke, wajib kifayah. Kalau orang-orang itu ndak ada yang memandikan, padahal tahu, kecuali ndak tahu. Oke, ndak tahu kalau ada orang meninggal. Tiba-tiba dibawa ngonten maune mati nduk kono, terus digowo. Ternyata digowo ya durung dimandikan lah, orang yang di situ ndak tahu. Digowo merono, pikire wong kono wis dimandikan nduk kene. Akhirnya mayat iki gak dimandikan. Ya, toko kene digowo, dia ndak tahu kalau itu sudah dimandikan atau belum. Nduk kono, polai digowo toko kene,
Di sana juga tidak tahu apakah sudah dimandikan. Akhirnya mayat itu dianggap wis dimandikan. Polai ketok teles. Wah iki teles pasti wis dimandikan. Padahal matine kelelep. Nggih, matine niku terbenam, tenggelam. Teles, dikira teles, oh berarti wis dimandikan iki. Jadi mati tenggelam pun tetap harus dimandikan. Tenggelamnya itu bukan bagian dari proses memandikan jenazah. Ini berlaku bagi laki-laki maupun perempuan. Wahadi salah satu niki penjelasannya. Utawi iki perkara telu yang sudah disebutkan tadi, masuknya hasafah kepada farji, keluarnya sperma atau mani, dan mati, kematian itu mustarikatun, sekuton, sama maksudnya. Bainar rijali wan nisa'i, ing dalam antarane piro-piro wong lanang wan nisa'i lan wong wadon, laki-laki perempuan sama, tidak ada beda. Yang wajib mandi itu yang punya hasafah atau yang punya farji. Kalau hasafahnya sudah masuk ke dalam farji, dua-duanya. Yang keluar mani itu yang laki-laki atau yang perempuan, ya yang keluar itu wajib mandi, sama perempuan juga, laki-laki juga, atau mati, karena dua-duanya bisa mati juga. Ini yang keempat, yang khusus perempuan. Jadi akhirnya perempuan itu 6 wajib mandinya, laki-laki cuma 3. Kalau diperinci jenis kelamin, yang mewajibkan mandi bagi laki-laki 3, yang mewajibkan mandi bagi perempuan 6. Iku nek diperinci nganten akhirnya. Jadi muni 6 niku sak wedoke pisan. Yang keempat khusus perempuan, tapi ini wang kita ul haidilan mandeke haid, terputusnya darah haid. Artinya menstruasi, haid, datang bulan itu betul-betul berhenti. Ingkitok niku mampet. Ya, mandek, terputus. Tadinya keluar haid itu paling sedikit 1 hari 1 malam 24 jam. Ini harus diingat, nggih. Harus dihafal. Haid itu paling sedikit 24 jam, 1 hari 1 malam. Paling banyak 15 hari. Jadi 24 jam itu bisa dalam durasi 15 hari. Misalnya tiap hari itu keluar darah cuma 2 jam. Misalnya hari pertama 2 jam, lalu berhenti, mampet. Hari kedua keluar lagi 2 jam, lalu mampet. Terus begitu. Niku 12 hari kan sudah 24 jam. Misalnya. Berarti kalau itu terus keluar sampai 15 hari, berarti haidnya itu 15 hari. Kalau itu keluar 12 hari, ya berarti haidnya 12 hari. Karena kalau di total sudah mencapai 24 jam. Tapi kalau itu terjadi cuma 10 hari, 2 jam berhenti, besok keluar lagi 2 jam berhenti, 10 hari mampet. Berarti total jamnya berapa? 20 itu tidak mencapai 24 jam. Artinya belum mencapai 1 hari 1 malam juga. Berarti bagaimana? 10 hari itu keluar darah tiap hari 2 jam itu bagaimana? Yaitu duduk haid kabeh. Itu namanya damul fasad. Ada yang menyebut istihadah. Ada yang membedakan. Kalau fasad itu 24 jam ke bawah. Kalau istihadah itu 15 hari ke atas. Artinya apa? Kalau dia itu perempuan itu selama 10 hari tadi tidak sholat, berarti harus mengganti sholatnya selama 10 hari itu. Karena ternyata keputusan akhir darahnya cuma 20 jam saja di total itu. Tidak ada darah lagi.
Niki berarti perempuan mulane umuka sampai 3 kali sik ngurusi darah haid mawon wis rumit nggih. Engko durung istihadah, engko durung hamil, engko durung melahirkan, engko durung menyusui dan seterusnya. Nek bapak kan enak nggih, wis pokok menafkahi ngoten mawon nggih, menyayangi menafkahi wis beres. Simple. Nggih. Itu haid. Pada umumnya 6 atau 7 hari. Nggih. Itu haid. Lah haid itu umumnya 1 bulan sekali. Berarti kalau dia haidnya 6 hari, berarti umum haidnya itu 24. Kan 1 bulan 30 hari. Kalau haidnya 6 berarti nanti sucinya secara umum nih, secara garis besar. Kalau dia walaupun bisa berubah. Kalau haidnya 6 berarti nanti sucinya 24 umumnya. Kalau haidnya 7 berarti nanti sucinya 23. Kalau haidnya 15 berarti nanti sucinya juga 15 umumnya, meskipun nanti bisa berubah. Makanya suci di antara 2 haid niki gaya tambahan pengetahuan nggih. Mumpung bahas, kalau nanti masih dibahas lagi misalnya ada bab haid khusus, ya alhamdulillah. Ini nanti ada bab haid khusus ada nggih. Nanti ada halaman 15 itu bahas haid khusus itu nanti. Tapi ini nggak apa-apa, ini ilmu itu kalau diulang lagi itu semakin membekas. Suci itu bersih dari darah, sudah kewajiban sholat di antara 2 haid. Haid pertama dengan haid kedua, suci tengahnya itu paling sedikit 15 hari. Karena tadi haid paling banyak 15, berarti suci paling sedikit 15. Pada umumnya tadi 24 atau 23, karena umumnya haid 6 atau 7 digenepno. Nek 6 berarti genepe 24, nek 7 berarti genepe 23 ya. Untuk mencapai 30 hari 1 bulan itu loh ya. Paling banyak suci tidak terbatas. Lah ini yang penting. Suci paling banyak itu berapa? Di antara 2 haid. Tidak ada batasnya. Jadi seorang perempuan bisa saja setelah haid lalu dia berhentinya itu berbulan-bulan. Loh ya apa ini? Ya berarti sholat terus. Selama berbulan-bulan itu berarti sholat terus. Bahkan termasuk seandainya berhentinya itu karena pengaruh obat. Sengaja memang gitu. Sengaja. Misalnya orang perempuan mau melaksanakan ibadah haji 40 hari di sana misalnya. Dia ngombe obat terus itu. Supaya haidnya itu enggak keluar. Eman-eman wis bayar larang, kesempatannya harus antri puluhan tahun. Nduk kono haid ya. Akhirnya wis yo apa 40 dina iku getih haid gak metu. Dan ternyata berhasil. Dikai resep karo dokter embo disuntik nggo plus karo diuntali obat pisan. Ternyata bagaimana 40 hari itu? Padahal biasanya setiap 1 bulan pasti ada haidnya. Entah 6 hari atau 7 hari atau lebih atau kurang. Minimal 1 hari 1 malam, maksimal 15 hari. Kok enggak ada? Ya berarti 40 hari itu sah, suci. Karena faktanya enggak ada darah yang keluar. Berarti dia tetap wajib sholat terus. Gak oleh terus aku biasanya nduk omah iku tanggal 6 sampai tanggal 13 iku metu gede. Berarti saiki tanggal 6 ya aku berarti gak sholat. Libur dewe. Padahal ndak ada darah yang keluar, ndak begitu. Koyok libur kerja wis ono tanggalane. Ya, kalau ndak ada darah ya berarti suci. Dan itu tidak ada batas. Bisa sampai misalnya 5 tahun. Dianggap sudah menopause misalnya, perempuan yang sudah memasuki usia agak lanjut niku darah haidnya kadang berhenti, disebut menopause. Ternyata setelah berhenti beberapa tahun keluar lagi persis seperti darah haid yang dulu ketika masih muda, yaitu berarti haid lagi. Nggih. Meskipun yo karo ditanyakan kepada ahlinya, niki cara fikihne lho nggih. Cara fikihne yo ndak boleh sholat. Asal paling sedikit 24 jam, itu batas minimal 24 jam, berarti ini sah sebagai darah haid. Lu mampet 5 tahun ya, ndak masalah, karena suci itu tidak ada batas. Wan nifasi lan nifas, berhenti dari nifas. Nifas itu darah setelah apa? Melahirkan. Begitu janinnya keluar,
baik janinnya hidup atau janinnya meninggal dunia, keguguran misalnya, sama, darah keluar setelah itu namanya nifas. Paling sedikit sekali hentakan, majatan, sekali hentakan, piok, setelah itu tidak ada darah lagi. Karena lumrahnya nifas itu memang darah haid yang selama 9 bulan itu tertahan, tidak keluar karena ada janin itu. Dalannya kebunton, ya macet onok bayi. Begitu bayinya metu langsung metu kabeh, poyok, bisa saja begitu. Kemudian tidak ada nifas. Makanya nifas beda dengan haid. Kalau haid 1 hari 1 malam, kalau nifas tidak 1 hari 1 malam. Nifas itu sekali keluar bisa langsung habis. Priok langsung tek, ya sedetik itu langsung habis. Sudah suci langsung. Coro ngelahirno sore niki maghrib langsung sholat. Ya, karena langsung habis. Entek wis gak ono lho, ditutul-tutul. Cara mengetahui kalau darah itu berhenti baik haid atau nifas, perempuan itu jongkok atau kakinya diangkat. Lalu tisu atau kapas atau kain putih ditempelkan atau kertas ditempelkan. Begitu tidak ada warna hitam, merah, coklat, kuning, keruh iki ana sing ngomong abu-abu. Nggih. Tidak ada satupun dari 5 warna darah ini, berarti ki ingkitaud dam. Darahnya sudah berhenti. Ya. Piyok langsung ditutul, tidak ada darah lagi, bersih. Nggih, tidak ada. Dinteni sampai jange maghrib sampai adzan ndak ada, yo mandi saja. Oke. Karena nifas itu ndak harus 1 jam, ndak harus 24 jam. Kalau memang sekali keluar itu habis, ndak ada darah lagi, ingkitok, ya berarti langsung mandi, sholat. Paling banyak 60 hari maksimal. Kalau haid tadi 15, kalau nifas 60. Pada umumnya ini yang banyak 40 hari. Pada umumnya 40 hari. Ya karena meluruh sedikit demi sedikit. Darah itu menggumpal karena lama tidak keluar, 9 bulan tidak keluar. Akhirnya kan membeku. Ya biasanya geten itu kan gampang membeku. Karena tidak keluar lama, membeku. Begitu bayinya keluar, nggak ada penghalang. Lah niki netes titik-titik. Durasi haid 9 bulan itu habis dalam 40 hari pada umumnya, tapi bisa kurang dari 40, bisa lebih dari 40. Kurangnya tidak ada batas, setetes pun disebut nifas. Maksimalnya itu yang ada batas, yaitu berapa hari tadi? 60 maksimalnya nifas. Saya ikut eling. Nggih. Kalau lebih dari 60 ya tetap sholat. Mboten oleh prei sholat terus. Sama dengan haid tadi. Kalau lebih dari 15, hari ke-16 tetap sholat. Meskipun mengeluarkan darah. Seperti laki-laki yang beser koyok sing tau diceritakno keran sing ngerembes bocor itu. Cara wudunya sama. Nggak perlu mandi. Kalau haid, nifas ketika berhenti wajib mandi dulu, baru wudhu terus sholat. Tapi kalau dalam keadaan istihadah tadi, lebih dari 15 untuk haid, lebih dari 60 untuk nifas, darah yang keluar dalam kelebihan itu ndak mandi, cukup dicawii, ngenteni adzan sik. Tapi ya adzan masuk kamar mandi, dicawii, dikasih pembalut, terus segera wudhu, segera ambil baju, pakaian untuk sholat, langsung sholat. Itu caranya. Terakhir wal wiladatu lan manak, ngelahirake. Seandainya tidak ada nifas misalnya, tapi hampir tidak ada, nggih. Biasanya darahnya keluar bareng dengan bayi itu, sehingga dianggap seperti tidak ada nifas. Dengan melahirkan saja itu sudah wajib mandi. Ngelahirno tok niku wajib mandi. Wong ngetokno mani ae wajib mandi lah, menungso kan asale teko mani. Ya, ngetokno manine wajib mandi apa maneh ngetokno menungso nglahirno. Maka wajib mandi dengan melahirkan saja. Mari melahirkan nifas. Ya mandinya cukup 1 kali seperti tadi. Sampun. Wa furuduhu wallahu a'lamu bis-shawab. Al-Fatihah.
Ya, barangkali ada yang ditanyakan. Iya. Ghusli, mujibatul ghusli, heeh. Ya. Heeh. Heeh. Dari mana? Jadi mulai dari manakah penyiraman air di badan ketika kita mandi yang sedang mengalami hadas besar tersebut? Ya. Itu masuk besok tapi tidak apa-apa. Fardunya mandi tapi tidak apa-apa. Kalau wudhu itu ada tertibnya. Wajah dulu, kemudian kedua tangan, kepala, kaki, yang disebut Al-Quran itu. Faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Itu harus urut. Tapi kalau mandi nggak ada. Ya. Fa idza tatoharna, cuma begitu saja. Ketika sudah bersuci, fatuhunna min haitsu amarakumullah. Tidak ada urutan harus dari atas, harus sebelah kanan, tidak ada. Itu nanti masuk sunnah-sunnahnya. Ya, mandi itu yang penting rata, sekujur tubuh dari ujung rambut sampai ujung kaki. Mau kaki dulu, mau kepala dulu, mau badan dulu, terserah. Tidak ada kewajiban. Tapi kalau sunnah nanti ada. Sunnahnya. Kalau kewajiban cuma satu, meratakan air ke seluruh tubuh. Dari mana saja. Yang kedua niat nanti. Ya, niat itu. Nawaitul ghusla li raf'il hadasil akbari fardol lillahi ta'ala. Aku niat mandi menghilangkan hadas besar fardu karena Allah. Supaya tadi niat itu pentingnya membedakan ini mandi kebiasaan atau mandi ibadah, supaya ada bedanya. Itu diantara fungsi niat itu at-tafriq bainal adah wal ibadah, membedakan antara kebiasaan dengan ibadah. Karena mandi itu kebiasaan juga kita mandi, tapi dalam rangka menghilangkan hadas besar, junub dan lain-lain, kita juga mandi. Yang mandi kebiasaan itu sekedar mandi, terserah, tidak ada ketentuan. Ya, boleh mandi close up. Ya, ini sore gak disiram, mek ndukure tok, sing penting keleke wis disabuni. Ya. Atau sebaliknya, sing disiram mek sikile tok karo wajah, wis ketok seger diarani wis adus. Ya itu terserah pribadi masing-masing, kebiasaannya bagaimana. Tapi kalau mandi ibadah seperti ini wajib sekujur tubuh. Dari mana yang harus didahulukan? Tidak ada keharusan. Nganten nggih. Ya, ada lagi yang lain? Ya. Yang pertama mandi besar kan memasukkan asyafat. Ya. Nah, itu ada muskil gimana dengan orang yang nggak ada asyafat? Ya, misalnya tugel ya. Moro-moro digunting karo bojone misalnya ya. Tahu selingkuh karo bojone digunting, terus akhirnya dioperasi, dijahit karo dokter, terus dikei lubang untuk keluar saja, tapi tidak ada khasafahnya. Ya naudzubillah, ojo sampai ya. Lah itu bagaimana? Ya ukuran standar khasafah itu seberapa? Misalnya pirang senti misalnya. Standar itu 5 cm tapi piro misalnya. Ya berarti kalau ndak punya khasafah, ya kira-kira ukuran 5 cm itu misalnya nggih. 5 cm kedawan khasafah kula niku cilik mek 3 cm misalnya. Atau berapalah standarnya, njajal diukur njajal ya. Nek kamar di senti kira-kira pirang senti iku. Nah, itu standarnya segitu. Umpama gak duwe khasafah, niku nek mlebu ukuran sakmono, ya wis wajib mandi. Nggih. Karena sesuatu hal, karena bawaan lahir atau iku mang ketok bojone mang. Ya, kan banyak berita-berita begitu ya. Ketok bojone entek khasafah niku. Gawan nduk dokter ya iso ae dijahit, pokok gak sampai kehabisan darah, gak mati. Gaekno lubang dhewe. Ya, dikei keran ya, dadi nek ngoyot kerane dibuka ya. Nah, iku nek ukuran khasafah tadi berapa senti, kalau masuk segitu ya wajib mandi. Kalau ndak sampai segitu ya belum wajib mandi. Nggak harus mentok sampai ujung, sampai pangkalnya. Nah niku ngonten ulama niku dibahas ngonten, kalau ulama biyen ngonten niku wis ana, mbok apa biyen ya wis ana model-model ngono iku nggih. Model buntung ngonten niku.
Ya, ada lagi nggak, Mas Ahmad? Darah Apa? darah haid. Iya. Jika keluarnya itu 10 hari, Heeh. 2 jam kan Ustaz? Iya. Itu 2 jam itu berterusan keluar atau gimana? Yang namanya keluar itu ketika kapas tadi disentuhkan, ditempelkan, itu ada bercak darah, itu berarti kategori keluar. Ketika kapas itu atau tisu atau apa ditempelkan itu tidak ada noda sama sekali dari 5 warna tadi, hitam, lebih rendah. Hitam itu yang paling qawi istilahnya, nanti kalau bab istikhadah qawi, paling qawi itu. Hitam, merah, coklat, kuning, keruh. Semakin kesini semakin warnanya pudar. Salah satu dari 5 ini tidak ada, berarti itu kategori suci. Tapi kalau belum mencapai 15, ulama fikih menyebutnya nakok. Jadi kalau berhenti darah tidak sampai 15 hari, istilahnya nakok supaya tidak campur. Tapi kalau berhenti darah sampai mencapai 15 hari, itu namanya tuhrun, suci. Jadi ada 2 berhenti darah itu. Kalau ada 15 hari ke atas namanya tuhrun, suci. Kalau tidak ada 15 hari, ya kayak tadi itu 22 jam kan berarti berhentinya. Lah berhenti 22 jam itu kan tidak mencapai paling sedikitnya suci, sehingga semuanya bisa disebut haid. Nakok itu berhenti darah tidak mencapai 15 hari itu fi hukmil haidi, masuk dalam kategori haid, sehingga disebut haid semuanya 10 hari 12 hari tadi kalau 2 jam ya. Itu maksudnya berhenti. Maksudnya keluar itu, jadi keluar niku mboten koyok nek pean pipis mancur terus mboten pendarahan entek. Nggih netes nggak titik-titik. Walaupun mboten netes, di pembalutnya ndak ada bercak. Dibuka pembalutnya ndak ada. Tapi kalau beliaunya jongkok, perempuan ini jongkok, terus ditempel tisu kapas, masih ada bercak, yaitu masih haid. Walaupun di pembalutnya itu ndak ada. Jadi nggak oleh patokan karo pembalut tok. Karena pembalut itu ketika berdiri hanya menyentuh sisi luar. Tapi kalau jongkok, rodok buka ngenten itu menyentuh sisi dalam. Karena perempuan itu ono sing kulite iku tipis, ono sing njebubuk koyok pipi ngono nggih, ono sing pipine iku kempot, ono sing pipine iku tembem. Lah nek sing pipine tembem kena pembalut kan kena tembeme iku. Sehingga lubang ngene iki kan sing ngantuk ngene iki bahas ngene iki ya. Sehingga lubang farjinya itu ndak menyentuh ke pembalut itu. Makanya harus jongkok itu. Ulama itu mengkategorikan bisa disebut suci kalau dia jongkok. Ditempel kok ndak ada darah, yaitu suci. Apakah nakok, apakah tuhur? Lah dilihat nanti durasinya itu berapa. Kalau sudah 15 berarti tuhur. Kalau belum berarti nakok. Nggih. Monggo apa Andi kenal ya. Oh alhamdulillah. Nggih alhamdulillah. Nggih. Ya. Nggih. Baca Fatihah nggih. Kita berdoa mudah-mudahan rencana pembangunan untuk TPG dan ruang tamu berjalan lancar nggih, dan membawa keberkahan bagi semuanya serta mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyah wa ila hadratin nabiyil mustafa rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Nggih. Ngapunten ingkang kathah ditutup kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.